Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin bilangan 10, hari ini kita akan masuk ke bilangan 11 dari ayat 1 sampai 3 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang api Tuhan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3, api Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys. Nah oke guys, bangsa Israel pernah ada di titik lelah. Mereka protes, marah, bersungut-sungut. Dan yang terjadi, api Tuhan menyala di tengah-tengah mereka. Kok bisa sampai segitunya ya? Nah guys, bilangan 11 ayat 1-3 membuka sebuah babak baru dalam kisah padang gurun. Selama ini perjalanan Israel kan terlihat taat dan penuh pengharapan. Namun di sini kita melihat titik balik. Untuk pertama kalinya keluhan mereka berujung pada murka Tuhan yang mengerikan. Istilah api Tuhan dalam bahasa Ibrani mengandung nuansa penghukuman ilahi yang bukan sekedar peristiwa alam, melainkan intervensi langsung Allah yang kudus terhadap umat yang memberontak. Nah, jadi mereka itu ada di perkemahan luas. Malam yang biasanya hanya diterangi api unggun, tiba-tiba menyala api yang tak terkendali. Wah, terdengar teriakan panik, wajah ketakutan, dan Musa seperti biasanya harus maju sebagai perantara. Pertanyaannya, mengapa Allah begitu keras? Karena keluhan mereka merupakan bentuk ketidakpercayaan pada Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari Mesir dan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Keluhan itu adalah perlawanan halus yang merongrong otoritas dan kasih Allah. Nah, di sini struktur yang terlihat ada 4. Pertama, keluhan bangsa, bersungut-sungut tentang nasib. Yang kedua, respon Allah, murka dan api Tuhan menyala. Yang ketiga, syafaat Musa. Musa berdoa, Allah mendengar, api padam. Dan yang keempat, peringatan abadi. Tempat itu dinamai Tabera, yaitu pembakaran. Pola ini akan berulang sepanjang kitab bilangan. Keluhan, murka Allah, syafaat Musa, peringatan. Seolah Tuhan mau menanamkan keluhan itu berbahaya, tapi anugerahku tak pernah berhenti. Kisah ini menubuatkan kebutuhan akan perantara yang sejati. Musa hanya bisa meredakan api sementara, tetapi Kristuslah yang kelak menanggung murka Allah sepenuhnya di kayu salib. Api murka Allah yang seharusnya membakar kita dialihkan kepada Kristus. Ia menjadi pengantara yang sempurna, bukan sekedar memadamkan api di perkemahan, melainkan memadamkan api penghukuman kekal. Karena itu di dalam Kristus kita tidak lagi hidup dalam ketakutan murka, tetapi dalam pengharapan kasih karunia. Nah, kalau begitu, apa hubungannya dengan kita hari ini? Nah, sama seperti Israel, perjalanan iman kita sering naik turun. Ada masa kita taat, tapi ada juga masa kita kecewa, marah, bahkan protes pada Tuhan. Bedanya, kita sudah punya Kristus sebagai perantara yang lebih besar daripada Musa. Namun, hal itu bukan alasan untuk lengah. Justru kita dipanggil untuk menjaga hati agar tidak jatuh pada sikap bersungut-sungut yang bisa menghancurkan iman kita. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah guys, hidup rohani kita memang gak selalu stabil, ada ups and downs, kadang naik, kadang turun. Tapi dari kisah Tabera ini, kita belajar, keluhan kecil bisa berbuah besar kalau dibiarkan, bahkan bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Tuhan mengingatkan kita untuk membangun imunitas rohani lewat disiplin, doa, firman, ibadah, dan komunitas. Seperti tubuh perlu vitamin biar gak gampang sakit, hati kita pun perlu dikuatkan dalam iman biar gak gampang goyah. Yuk, jangan biarkan keluhan jadi kebiasaan, tapi ubah jadi doa di hadapan Tuhan.
Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah dari kisah api Tuhan ini? Lalu yang kedua, bagaimana kamu menjaga dirimu supaya tidak jatuh ke dalam pola keluhan seperti Israel? Dan yang ketiga, langkah praktis apa yang bisa kamu ambil minggu ini untuk memperkuat imunitas rohanimu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari berdoa. Tuhan, tolong aku untuk belajar dari kisah ini. Ajarku bersyukur, bukan bersungut-sungut. Teguhkan imanku supaya tidak mudah goyah, dan mampukan aku melatih disiplin rohani agar tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Terima kasih, karena Yesus sudah menanggung murka yang seharusnya menimpaku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.